Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, jumpa lagi dengan saya, di mana saya akan memberikan materi tentang patofisiologi sistem pencernaan yang kedua. Nah, pada pertemuan ini kita akan belajar tentang patofisiologi pada esofagus, lambung, usus halus, dan usus besar. Selain itu, hati dan pankreas, di mana merupakan organ aksesoris yang memproduksi substansi untuk membantu proses pencernaan. Kemudian kita ketahui ya bahwa saluran pencernaan itu merupakan saluran muskular untuk proses pencernaan dan atau absorpsi. Maka biasanya bentuk-bentuk kelainan patologis yang potensial terjadi adalah yaitu permasalahan pada otot dan inervansinya, kemudian pada obstruksi saluran cerna, misalnya ini akibat benda asing atau tumor, dan bisa juga gangguan proses pencernaan dan atau penyerapan yang biasanya disebabkan oleh beberapa enzim atau sekresinya, kemudian juga permasalahan pada permukaan absorpsi saluran cerna, biasanya ini pada penyakit usus inflamatori atau pertumbuhan bakteri yang berlebihan. Kemudian ada juga permasalahan pada pembuluh darah atau pasukan darah. Nah, ini misalnya varises esophagus, iskemia mesenterika, dan juga perdarahan gastrointestinal. Nah, seperti kita ketahui ya, di sini ada beberapa organ sistem pencernaan, yaitu ada esofagus, ada lambung, ada usus halus, dan usus besar, di mana organ-organ tersebut mempunyai fungsi yang telah kita pelajari di materi sebelumnya. Dan di dalam fungsi itu apabila terdapat kelainan atau patologi yang umum ditemukan. Nah, ini biasanya berupa misalnya di esofagus bisa terjadi obstruksi, reflux, esofagitis, bisa juga terjadi varises dan tumor. Kemudian di bagian lambung ini biasanya juga disebabkan oleh ulkus, bisa mengakibatkan juga gastroparesis, juga bisa terjadi sumbatan pada saluran keluar, kemudian gastritis atau infeksi pada lambung, dan juga bisa adanya tumor dan anemia persiniosa. Kemudian pada usus halus, nah ini fisiologinya yaitu adalah pada pencernaan dan penyerapan, ini bisa terjadi adanya malabsorpsi maksud saya, kemudian obstruksi, bisa juga iskemia mesenterika, dan juga bisa adanya kelainan akibat tumor. Nah, di sini juga ada usus besar, di mana biasanya terjadi diare, konstipasi, dan obstruksi, kemudian iskemia mesenterika, kolitis, dan tumor. Nah, ini beberapa penyakit, 3 penyakit ini, penyakit Crohn, obstruksi, dan tumor ini biasanya dapat terjadi di mana saja. Coba kita lihat ya, bisa terjadi juga di esofagus, di lambung, di usus halus, dan usus besar. Oke, sekarang kita akan belajar pada esofagus. Nah, di esofagus itu merupakan saluran untuk transportasi makanan dari mulut ke lambung dan pencegahan gerakan makanan dengan arah yang berlawanan, sehingga bisa kita simpulkan bahwa fungsinya adalah mengatur makanan hanya dari mulut, satu arah ya, dari mulut menuju ke lambung. Nah, apabila terdapat gangguan transportasi ini biasanya karena adanya obstruksi. Nah, biasanya permasalahan pada pencegahan gerakan balik dari lambung ini bisa menyebabkan reflux. Kemudian, esofagus hanya merupakan saluran muskular yang melaksanakan transportasi makanan dari faring ke dalam lambung melalui kontraksi otot yang terkoordinasi. Dan biasanya beberapa gangguan transportasi atau fungsi muskular yang terkoordinasi diantaranya adalah ada obstruksi, ada disfungsi otot atau inervasinya untuk mencegah makanan keluar dari jalur yang seharusnya. Kemudian pembentukan kantung. Nah, ini akibatnya pembentukan kantung ini divertikulum sehingga makanannya itu nyantol istilahnya ya. Nggak langsung turun ke lambung, tapi ada kantung di dalam esofagus sehingga makanannya nggak bisa langsung turun ke lambung. Kemudian adanya ketidakmampuan mencegah kembalinya isi lambung ke dalam esofagus atau biasanya disebut gastroesophageal reflux disease atau kita ketahui adalah penyakit GERD. Nah, kembali ke obstruksi ya, pada pasien obstruksi esofagus ini biasanya mengalami gangguan menelan. Nah, ini dirasakan seperti adanya rasa sulit mendorong makanan untuk terdorong ke bawah, kemudian nyeri pada dada,
Kemudian beberapa kasus ini makanannya tuh nggak bisa tercerna, nggak bisa masuk ke lambung seperti itu. Kemudian disfungsi otot ini biasanya setiap otot dapat mengalami kegagalan. Nah, ini biasanya akibat kontraksi dan relaksasi. Kemudian kita ketahui divertikulum adalah pembentukan kantung ya, jadi makanan itu tadi nyantol, jadi nggak bisa lanjut turun ke lambung. Kemudian adanya reflux atau penyakit GERD ini ya. Nah, ini biasanya menimbulkan rasa nyeri atau heartburn. Ini rasa asam dalam mulut dan nyeri dada. Nah, ini biasanya kalau misalnya parah, pasien itu ketika membungkuk atau membaring itu sangat sakit sekali rasanya seperti itu. Itu ciri khasnya. Kemudian dari esofagus kita belajar ke lambung. Nah, lambung ini kita ketahui ya, lambung ini berfungsi untuk melumatkan makanan, memproduksi asam yang akan menguraikan makanan, serta membuat makanan yang sudah tercerna akan keluar dari lambung untuk masuk ke dalam duodenum dan menjalani proses pencernaan lebih lanjut. Nah, ini beberapa di antaranya atau kelainan patologi yang di lambung ini biasanya yang kita ketahui adalah hilangnya proteksi mukosa dan atau produksi asam lambung yang berlebihan. Nah, ini berkaitan dengan adanya pembentukan ulkus. Kemudian tidak adanya faktor intrinsik yang menyebabkan penurunan absorpsi vitamin B12. Ini karena anemia pemisiosa. Kemudian adanya obstruksi dari saluran keluar yang mencegah pelepasan makanan yang sudah terserap ke dalam duodenum. Kemudian tidak adanya fungsi melumatkan makanan dan atau gerakan propulsi lewat pilorus. Nah, ini namanya gastroparesis. Kemudian gastritis atau inflamasi lambung dan yang terakhir adalah kanker lambung. Nah, kita berbicara pada ulkus ya. Nah, ini ulkus ini beberapa disebabkan oleh adanya penurunan proteksi mukosa dan peningkatan produksi asam. Nah, ini penyebabnya. Jadi ada peningkatan produksi asam dan penurunan proteksi mukosa. Apa saja yang menyebabkan? Yaitu adanya peningkatan dari gastrin itu sendiri, kemudian adanya bakteri Helicobacter pylori, kemudian ada akibat dari fungsi dari konsumsi obat antiinflamasi, ini biasanya anti nyeri ya. Kemudian yang terakhir adanya akibat dari stres. Nah, ini stres ini kan mahasiswa nih biasanya contohnya ya banyak tugas jadi dia stres sehingga dia itu mudah sekali asam lambungnya meningkat. Nah, kalau asam lambungnya meningkat, nah ini akan terjadi juga penurunan proteksi mukosa sehingga rentan terjadinya penyakit ulkus seperti itu. Nah, di dalam ulkus ini bisa juga terjadi di dalam lambung dan juga bisa terjadi di dalam ulkus di duodeni apabila ulkusnya sampai turun ke bawah. Ulkus itu apa? Nanti bisa Anda pelajari pada materi teman-temannya yang kemarin, pada tugasnya nanti bisa saling mempelajari seperti itu. Definisi-definisi dari semua penyakit-penyakit yang terdapat pada saluran pencernaan. Baik, dari lambung kita akan belajar ke usus halus. Nah, usus halus ini seperti halnya pada bagian sistem pencernaan yang lain. Jadi beberapa kemungkinan yang terjadi pada kelainan yaitu adanya inflamasi. Nah, ini misalnya pada penyakit Crohn. Kemudian adanya tumor, kemudian obstruksi dan perdarahan yang mungkin saja terjadi. Nah, kita ketahui ya fungsinya usus itu untuk penyerapan makanan. Kemudian apabila ada kelainan patologi, nah ini biasanya yang terganggu adalah sistem absorpsinya atau bisa kita sebut dengan malabsorpsi. Nah, apabila absorpsi itu kan berhubungan dengan gangguan penyerapan. Nah, apabila terdapat gangguan pencernaan secara otomatis, maka gangguan penyerapan juga akan ikut terganggu sehingga itu tadi akan terjadi malabsorpsi. Nah, penyebab masalah malabsorpsi usus halus ini pada sistem pencernaan yaitu yang pertama ada kegagalan sekresi asam lambung atau pelumatan makanan, kegagalan sekresi enzim ke dalam lumen usus,
kegagalan atau penurunan sekresi suatu enzim, misalnya defisiensi laktase yang menyebabkan intoleransi laktosa. Ini rentan sekali ya pada bayi-bayi itu juga biasanya misalnya nih sering bisa terjadi diare seperti itu. Karena dia tidak bisa enzimnya terganggu, penurunan sekresi enzim itu tadi. Kemudian permasalahan proses penyerapan. Nah, ini yang pertama ada berkurangnya luas permukaan usus halus yang disebabkan oleh reseksi usus, kemudian disebabkan juga dari kerusakan pada mukosa yang melakukan absorpsi. Ini biasanya akibat penyakit Crohn, infeksi akibat adanya infeksi parasit, kemudian konsumsi obat-obatan dan terapi radiasi atau spray. Kemudian permasalahan yang lain adalah penyimpangan biokimia pada transportasi atau metabolisme intrasel, misalnya abeta-lipoproteinemia. Kemudian adanya obstruksi saluran limfa atau lakteal, misalnya karena tumor. Seperti itu. Kemudian kita belajar ke usus besar. Maaf. Nah, usus besar seperti kita ketahui ya. Jadi usus besar ini mempunyai fungsi untuk membawa feses keluar dan melakukan reabsorpsi sebagian air serta natrium. Jadi pada makanan yang sudah terabsorpsi, tapi kalau misalnya sudah bagian-bagian itu tidak terpakai, maka dia akan masuk ke dalam usus besar, yaitu membawa feses keluar ya. Kemudian seperti pada bagian traktus sistem pencernaan yang lain, bisa ditemukan tumor, misalnya kanker kolon, kemudian bisa terjadi inflamasi, misalnya kolitis, ulceratif, penyakit Crohn, dan bisa juga terjadi obstruksi ya. Ini paling sering disebabkan oleh kanker kolon dan perdarahan di dalam usus besar. Nah, kemudian kegagalan fungsi yang pertama dapat menimbulkan konstipasi. Ini kalau misalnya di anak-anak itu namanya Hirschsprung ya. Kemudian sedangkan pada fungsi yang kedua biasanya menyebabkan diare. Kemudian bisa juga terjadi divertikulum, dapat menimbulkan perdarahan dan atau nyeri pada saluran cerna pada bagian bawah yang secara klasik terjadi pada kuadran kiri bawah, divertikulosis namanya. Kemudian divertikulum dapat pula mengalami inflamasi. Nah, kalau sudah terjadi infeksi maka namanya divertikulitis. Kanker kolon atau adenokarsinoma merupakan salah satu jenis kanker yang paling sering ditemukan. Nah, kanker ini ditemukan dengan jelas yang meliputi nyeri pada abdomen, kemudian terdapat gangguan gastrointestinal pada bagian bawah, kemudian perubahan kebiasaan defekasi atau waktu defekasi, jumlah fesesnya dan bentuk feses, dan atau obstruksi intestinal. Nah, ini adalah gambar bagan terjadinya diare. Ini bisa disebabkan adanya peningkatan sekresi, bisa juga dari peningkatan osmolaritas lumen dan penurunan absorpsi dari usus besar itu sendiri. Misalnya diakibatkan dari infeksi. Nah, sekarang kita belajar tentang perdarahan gastrointestinal atas dan bagian bawah. Nah, apabila terjadi perdarahan pada gastrointestinal, nah ini ciri-cirinya ada di atas dan di bawah, dibagi dua. Kalau misalnya di atas, nah ini dan berwarna merah, ini biasanya perdarahan varisas pada esofagus atau perdarahan masif yang di bawah sekitar antara esofagus dan lambung. Nah, apabila darahnya yang keluar adalah gelap seperti bubuk kopi, nah ini biasanya akibat dari ulkus lambung. Kemudian, apabila terdapat perdarahan gastrointestinal di bagian bawah, apabila berwarna merah, nah ini perdarahannya ini disebabkan bisa terjadi karena adanya hemoroid atau perdarahan masif pada gastrointestinal bagian atas. Kemudian, apabila warnanya hitam, seperti petis, ini perdarahannya pada bagian atas, misalnya pada ulkus lambung atau perdarahan dari kolon sebelah kanan atau kolon ascendent. Nah, pada dasarnya apabila warnanya itu darah yang berwarna merah, berarti adalah terdapat sumber kelainannya adalah dekat dengan bagian, misalnya kalau atas berarti dia, kalau merah berarti dekat dengan
bisa esofagus dan sebagainya. Begitu juga kalau misalnya berdarahnya merahnya di bawah berarti ya sekitar hemoroid. Tapi kalau sudah hitam biasanya itu agak lebih ke dalam, jadi lebih ke apa? Lebih dalam lah istilahnya seperti itu. Lalu kita belajar tentang patofisiologi hati. Nah, di sini vena porta hepatik mengalirkan darah keluar dari sistem venosus usus dengan membawa nutrien yang diserap di dalam saluran cerna ke hati. Kemudian fungsinya hati ini banyak ya, salah satu fungsi metabolik, yaitu sebagai contoh hati akan menghasilkan sebagian besar glukosa pada saat puasa, ini pada proses glukogenesis ya. Kemudian melakukan detoksifikasi berbagai substansi, menyimpan glikogen, dan memproduksi getah empedu. Kemudian apa saja yang sering terjadi, yang akan terjadi apabila mengalami kegagalan? Yang pertama, ada penurunan reaksi detoksifikasi yang mengakibatkan akumulasi zat-zat toksik di dalam darah sehingga dapat terjadi ensefalopati hepatik. Kemudian, penurunan glukogenesis yang dapat menyebabkan hipoglikemia puasa. Yang ketiga, penurunan produksi protein yang dapat menurunkan produksi faktor pembekuan sehingga meningkatkan risiko perdarahan. Nah, yang terakhir adalah kegagalan hati untuk mensekresikan bilirubin yang terkonjugasi atau kegagalan untuk melakukan konjugasi bilirubin yang dapat menyebabkan ikterus. Nanti bisa kita pelajari ikterus itu apa, seperti itu ya. Maaf. Nah, ini ikterus bukan hanya berupa perubahan warna ketika terdapat kenaikan kadar bilirubin, tetapi bisa juga akibat berlebihnya pigmen yang masuk ke dalam urin. Nah, ini bisa menjadikan urin tersebut berwarna gelap seperti teh, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya ada yang urinnya gelap sekali, berarti ada gangguan pada bilirubinnya. Kemudian yang berkurangnya pigmen pada empedu yang masuk ke dalam traktus gastrointestinal ini akibat obstruksi contohnya ya, membuat feses tidak mengandung pigmen ini dan feses tersebut biasanya berwarna pucat seperti warna dempul. Nah, kalau misalnya fesesnya berwarna pucat berarti juga terjadi kelainan pada hatinya seperti itu. Kemudian adanya endapan garam-garam empedu dalam kulit akan menimbulkan rasa gatal yang hebat atau pruritis. Nah, ini apabila endapan garam-garam tersebut sampai ke kulit. Jadi akan mengakibatkan pruritis. Nah, selain itu penyakit hati juga akan mengakibatkan beberapa penyakit seperti hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, dan hepatitis D. Di gambar ini sudah terpampang dengan jelas cara penularan, gambaran klinik, dan hasil serologinya. Nanti bisa dipelajari lagi ya. Sambil menunggu azan, bisa dibaca-baca terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan karena sudah dibaca. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang kandung empedu dan salurannya. Ketika makanan yang baru tercerna sebagian tiba dalam duodenum dari lambung, maka kolesis akan dilepas.
Peristiwa ini menstimulasi kontraksi kandung empedu dan pelepasan getah empedu yang akan mengemulsikan lemak untuk dapat diserap. Lalu permasalahannya apa saja? Karena kita sedang berbicara tentang saluran, maka salah satu kemungkinan permasalahannya adalah adanya obstruksi. Nah, ini obstruksi ini diakibatkan adanya batu empedu atau tumor, atau bisa inflamasi atau pembentukan parut pada percabangan biliar dan atresia biliar yang merupakan penyebab obstruksi biliar yang paling sering ditemukan. Nah, jadi ada dua komponen utama, yaitu pigmen dari hasil pemecahan bilirubin dan kolesterol. Apabila kelebihan salah satu dari kedua komponen ini dapat menyebabkan pembentukan batu yang masing-masing dapat menimbulkan batu hitam atau batu kolesterol. Batu empedu dapat melewati saluran empedu hingga mencapai tempat saluran tersebut akan bermuara ke dalam duodenum yang di tempat ini. Ductus choledicus bergabung dengan ductus pancreaticus. Keberadaan batu di sini dapat menimbulkan obstruksi ductus pancreaticus dan merupakan salah satu penyebab pankreatitis yang paling sering ditemukan. Nah, jadi dari kandung empedu ini akan berhubungan pada pankreas. Di sini pankreas memiliki dua fungsi utama, yaitu endokrin dan eksokrin. Pada bagian endokrin ini mengatur kadar gula glukosa darah lewat glukagon dan insulin. Kemudian pada eksokrin ini memproduksi dan melepaskan enzim-enzim pencernaan seperti tripsin, kimotripsin, lipase, dan amilase, serta bikarbonat ke dalam duodenum. Nah, ini bagian pertama dari usus halus ya. Kemudian, jika terdapat permasalahan pada kemampuan pankreas dalam membuat atau mensekresikan enzim-enzim digestifnya, maka yang terjadi adalah seperti usus halus adalah proses malabsorpsi. Kemudian, pada misalnya kistik fibrosis, sekresi yang kental akan menyumbat pankreas sehingga pankreas tidak mampu mensekresikan enzim-enzim digestifnya. Malabsorpsi yang ditimbulkan akan menghasilkan feses yang berbau busuk. Seperti pada organ apapun, pankreas juga dapat mengalami inflamasi, namanya pankreatitis, atau bisa juga terkena kanker. Nah, di sini sistem pencernaan dibagi menjadi 4 kuadran. Yang pertama ada kuadran kiri atas, kemudian ada kuadran kiri bawah, kemudian ada kuadran kanan atas dan kuadran kanan bawah. Nah, di sini bisa kita lihat ya, pada garis tengahnya ini yaitu aorta, kemudian garis tengah atas pada bagian belakang ini bisa pankreas dan aorta, kemudian garis tengah bawah anterior ini mengacu pada uterus dan kandung kemih di sini ya. Kemudian pada bagian bilateral ini ada ovarium, ginjal, dan ureter. Nah, pada kuadran pada kiri atas dan kiri bawah kita bisa baca nanti ini di sini ada lambung, ada gastrointestinal, kemudian ada ginjal di sini. Kemudian bagian kiri bawah ada ovarium dan ovarium pada ovarium kiri atau tuba falopi kiri. Kemudian pada kanan atas ini ada hati, kandung empedu, dan saluran empedu. Kemudian kanan bawah ada appendix, ovarium kanan, dan tuba falopi kanan. Nah, sekian yang saya paparkan untuk materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.